Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena berkat limpahan rahmatnya, alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan lahir batin, sehingga kita bersama-sama di ruangan kelas SD 1 Papua ini dalam rangka kegiatan workshop penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan di SD 1 Papua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya tidak banyak berbicara karena hari ini ada beberapa kegiatan yang juga sangat penting untuk dihadiri oleh Pak Kadis, dan saya mendampingi beliau pada hari ini. Saya hanya memberikan beberapa hal terkait dengan dua. Yang pertama tentang sekolah penggerak, dan yang kedua mungkin sedikit tentang kurikulum mereka. Sekolah penggerak saya hanya menyampaikan inti karena sebenarnya akan dikupas oleh fasilitator, bahwa Bapak Ibu, alhamdulillah SD 1 Papua ini dari sekian banyak sekolah di Buton Selatan, satu-satunya yang lolos di wilayah Kadatua berkompetisi dengan yang lain adalah SD 1 Papua. Alhamdulillah nanti sekolah ini akan menjadi motor, akan menjadi contoh di wilayah Kadatua bagi teman-teman sekolah, kepala sekolah yang akan nanti bisa adakan kolaborasi dengan SD 1 Papua terkait dengan bagaimana pelaksanaan sekolah penggerak, bagaimana pelaksanaan kurikulum mereka, termasuk tingkat sekolah menengah pertama juga selain fasilitator yang sangat luar biasa selama 3 tahun. Terkait dengan sekolah penggerak, ada 5 intervensi yang harus dilakukan. Pertama, pendampingan. Saya singgung sedikit pendampingan, bahwa nanti pada pendampingan ini kita akan didampingi oleh kementerian melalui PT, termasuk kami juga Dinas Pendidikan, dan tidak terlepas juga pendampingan dari fasilitator. Nah, itu nanti. Jadi dalam jangka waktu yang cukup lama ini kita akan tidak terlepas dari pendampingan untuk Kementerian Pendidikan, kemudian LPMP selaku PT, kemudian Dinas Pendidikan juga akan bersama-sama dengan Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, penguatan sumber daya manusia sekolah. Terkait dengan penguatan sumber daya, salah satunya adalah kegiatan seperti ini. Penyusunan kurikulum operasi sekolah ini salah satu penguatan sumber daya. Bagaimana teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah dipandu oleh fasilitator terkait dengan penyusunan kurikulum yang baru ini. Insyaallah nanti selama 2 hari ini akan ada hasil dan outputnya, dan harapan kami Dinas Pendidikan itu pada Juli 2022 ini KUSP-nya sudah harus ditandatangani Pak Kadis, sudah disahkan Pak Kadis. Jadi titip Pak Kadis, Pak Fasilitator, mudah-mudahan 2 hari ini kurikulumnya tuntas supaya teman-teman yang ada di Kadatua ini bisa mengikuti jejaknya SD 1 Papua. Alhamdulillah di Buton Selatan sudah 2 sekolah yang melaksanakan workshop penyusunan kurikulum. SMP belum ada kepala SMP ini. Yang ada kemarin SIUMU S1 bulan sudah tuntas, kemarin saya ketemu. Saya tanya kurikulumnya sudah selesai, tinggal pengesahan Pak Kadis. Mudah-mudahan ini juga 1 Papua hari ini dituntaskan sampai besok, minimal sebelum masuk tahun ajaran baru kurikulumnya juga sudah selesai, sudah disahkan oleh Pak Kadis. Kemudian terkait dengan penguatan ini nanti ada pelatihan yang didampingi oleh fasilitator. Ada coaching klinik, ada IHT, itu semua didampingi oleh fasilitator bersama dengan pengawas. Itu nanti penguatan, jadi ini penguatan sumber daya. Nah, jadi melalui dana bos afirmasi, dana bos kinerja, itu difungsikan untuk kegiatan-kegiatan pelatihan bagaimana supaya bisa meningkatkan mutu di sekolah itu. Ini salah satunya kegiatan hari ini, salah satu nuansanya ke sana. Kemudian yang berikut, intervensi yang ketiga
tentang sekolah penggerak itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Bagaimana dengan pembelajaran paradigma baru? Di sini ada penguatan karakter dengan profil pelajaran Pancasila. Kalau dulu namanya PPK, sekarang namanya profil pelajaran Pancasila. Indikatornya sama-sama saja. Ya, ada beriman bertakwa yang Maha Esa, ada mandiri, ada kebinekaan global, ada 6 ya, Pak. Ya, berpikir kritis, ya gotong royong, itu mirip-mirip dengan PPK dulu, ya, penguatan pendidikan karakter. Jadi itu dalam struktur kurikulum nanti akan disusun, ada struktur kurikulumnya terkait dengan mata pelajaran, ada profil pelajaran Pancasila. Kalau SD itu mungkin 30 jam ya, 30 jam untuk SD untuk profil pelajaran Pancasila itu. Nanti sebentar dipandu oleh Pak Fasetor berapa jam dalam 1 minggu untuk profil pelajaran Pancasila dan berapa jam setiap mapel itu untuk mata pelajaran. Di situ sudah diatur dalam struktur kurikulum. Makanya dalam penyusunan kurikulum sebentar nanti ini, di situ akan semua akan dikupas tuntas oleh Fasetor. Kemudian yang berikut, intervensi yang berikut adalah perencanaan berbasis data. Kemarin Pak Zalmi dengan Pak Ketua MKKS ke Makassar terkait dengan pelatihan atau workshop sosialisasi perencanaan berbasis data. Waktu yang bersamaan kami juga kemarin Dinas Pendidikan untuk Selatan ada tim dari LTMB terkait dengan juga perencanaan berbasis data. Dari mana sumbernya? Dari mana dasarnya? Data itu diperoleh dari pertama hasil asesmen tahun kemarin 2021. Kemudian yang kedua data Dapodik. Jadi dipadukan antara Dapodik dengan hasil asesmen, maka lahirlah namanya rapor pendidikan. Itu kemarin mereka di Makassar sudah analisis bagaimana caranya, mirip-mirip dulu kalau Bapak Ibu kepala sekolah identik dengan namanya rapor mutu dulu atau pengisian SDS. Ya, mirip-mirip karena di situ ada permasalahan, ada akar permasalahan, ada alternatif solusi dan ada solusi. Nah, itu nanti yang akan dikupas dalam perencanaan berbasis data. Sehingga dalam penyusunan RKA sekolah itu atau RKT atau RKJM itu jangan menyusun rencana itu hanya berdasarkan angan-angan, hayalan, tetapi data. Jadi berbasis data itu namanya, datanya adalah lihat itu hasil asesmen. Mana yang perlu diintervensi? Jangan sampai merencanakan kegiatan di sekolah, tetapi datanya tidak ada. Kita oleh kementerian ini sudah diarahkan sekarang ini adalah dalam merencanakan sebuah kegiatan di sekolah itu, jangan lupa buka itu rapor pendidikan, karena masing-masing sekolah sudah punya rapor. Ada yang di situ ada merah, ada kuning, ada hijau, ya, ada kuning, ada merah. Yang intervensi pertama adalah lihat yang berwarna merah. Jangan sampai salah intervensi. Misalnya, kalau terkait dengan literasi, ya, masalahnya adalah di guru, berarti guru harus adakan pelatihan, latih gurunya, ya, dengan melalui anggaran sekolah atau anggaran bagaimana. Kalau kami dari dinas pendidikan misalnya, intervensinya di situ, ya. Mungkin dari dinas atau mungkin di sekolah lewat anggaran dana bos, ya. Untuk sekolah penggerak itu disiapkan dana bos kinerja. Semua kegiatannya jangan gunakan untuk kegiatan belanja modal, tetapi gunakan untuk kegiatan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Itu dana bos kinerja. Jangan sampai salah arah. Kemarin ada teman kepala sekolah yang sudah belanja modal, pusing pikirkan sekarang. Kemudian yang terakhir adalah intervensi yang kelima adalah digitalisasi sekolah. Arahnya nanti sekolah penggerak ini pada 3 tahun nanti ada outputnya. Outputnya adalah semua yang ada di sekolah harus tahu namanya digital. Ya, tahu, tidak boleh tidak. Kalau yang belum tahu komputer, segera belajar. Tidak ada istilah saya tidak tahu, dan saya sudah tua. Ya, tidak ada istilah itu. Semua harus tahu, apalagi yang masih muda-muda ini. Itu. Jadi harus tahu. Kemudian Pak Fasetor, terkait dengan digitalisasi ini sebenarnya, kami di Buton Selatan kita mulai perkenalkan ini sejak 2018.
Nah, 2018 kami perkenalkan dengan pelaksanaan evaluasi pembelajaran, mulai dari ulangan harian, kemudian ulangan tengah semester, ulangan semester, ujian sekolah, termasuk asesmen nasional kemarin ada intervensi dari kami dari Dinas Pendidikan tentang semua berbasis komputer. SD kalau ulangan, kalau ujian berbasis komputer dengan menggunakan aplikasi learning model. Nah, kemudian ujian juga termasuk asesmen kemarin semua selalu berbasis online. Nah, insya Allah tahun depan nanti tahun ini 2022 juga intervensinya semua akan online pun. Nah, jadi alhamdulillah untuk digitalisasi sekolah, nah, kita sudah perkenalkan dan satu kapas sudah mulai sebenarnya, sudah lama mulai tentang digitalisasi ini. Karena tahun ujian kemarin semua kita wajibkan sekolah itu harus ujian berbasis komputer, tidak boleh. Ini salah satu. Nanti ke depan juga Pak KS ini harus ada CCTV harus ada di sini. Semua harus digital. Ya. Tidak lagi istilah manual kertas tidak ada lagi. Seperti itu. Mungkin singkat saja terkait dengan kurikulum Merdeka nanti mungkin dikupas tuntas oleh Pak Fasilitator bagaimana penyusunan KOSP-nya dan kemarin juga sudah ada sosialisasi dari tim kami dari Dinas Pendidikan tentang kurikulum Merdeka. Yang pada intinya tidak usah ragu, kurikulum baru mari kita jemput dengan serba kekurangan kita, mari kita siap terima. Tidak ada yang profesional, tetapi kalau kita tidak mulai, kapan? Kalau kita mulai, setelah kita tahu kita punya kekurangan, dari situ kita belajar, evaluasi. Tapi kalau kita tidak mulai, apa yang kita mau evaluasi? Ya, saya kira begitu saja mungkin yang disampaikan karena waktu terbatas dan dari saya cukupkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan dan kebijakan Kepala Dinas Pendidikan sekaligus membuka workshop penyusunan kurikulum operasional sekolah. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Pendidikan yang saya hormati saudara saya Fasilitator Nasional ada pada yang saya hormati Kepala Sekolah, yang saya hormati Ketua Komite, yang saya sangat hormati dan saya sangat yang berada di sini kita 3 kepala sekolah dari sekian berapa 12 yang ada di sini yang sempat diulangi 12 sekolah berapa semua satuan pendidikan ada di kecamatan ada 2 yang 3 cuma 3 mana Bansel kemudian Lembu sama SMK 4 ya ada mereka yang berubah ingin mengetahui perkembangan bagaimana itu kurikulum Merdeka itu sendiri. Yang saya paling cintai Bapak Ibu Guru ada pada waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita senantiasa semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita kesempatan kesehatan sehingga kami ada di sini. Meskipun tadi ada cuaca agak terima, tapi itu adalah kita merupakan alat Menjadikan apa kan begitu? Ini ada tujuan kemerdekaan. Ini kurikulum merdeka nanti kita sambut ke depan. Sederhana. Waduh, mereka itu setiap hari Senin kita hormati, kita hidupkan untuk mereka jasanya. Kita hanya berusaha sedikit menjadikan apa? Aduh, saya miris benar. Aduh, kenapa? Orang ini kan tidak mau berubah. Mau berubah. Salut? 3 kepala sekolah. Ini apa? Artinya apa? Pak, setelah selesai pertemuan dari sekolah bisa mensosialisasikan kepada teman-teman guru yang ada di sekolah. Kan begitu? Yang penting poinnya sudah dapat dari sini. Apatah lagi hari ini pada kesempatan ini adalah fasilitator narasumber yang akan memandu sampai kegiatan selesai.
Bapak Ibu harapannya adalah bertanya dan bertanya. Mumpun ada beliau di tengah-tengah kita pada kesempatan ini. Bertanya apa? Di Seoul itu, aduh luar biasa sambutannya. Kenapa? Bapak Ibu ingin berubah, ingin mengetahui bagaimana sih titik daripada, bagaimana sih apa yang ada dalam kurikulum Merdeka itu sendiri. Apa sih intinya? Maksudnya sama, hanya berganti cover saja, hanya berganti apa namanya, covernya. Hanya bergantiannya saja, sampai depan. Tetapi jabarannya di dalam kelas sama saja seperti itu. Terkecuali kemudian Bapak itu tidak mau belajar, tidak mau mengajar seperti itu. Tapi alhamdulillah yang kader Bapak Ibu guru hadir pada kesempatan ini. Harapannya adalah berubah seperti itu. Pertanyaan? Sudah ada kesempatan bertanya? Sepuasnya? Insyaallah bila akan bisa membantu. Saya berharap seperti itu Bapak Wasit atau bisa membantu. Saya punya teman Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan ini. Politik jangan, itu free, bebas dari, bukan politik di sini. Bukan politik. Ini adalah untuk pengembangan daripada pendidikan sendiri. Kemudian daripada itu, saya ingin mau curhat sedikit apa? Dengan maraknya sampai beberapa teman guru itu tuh ada satu teman guru yang melempar ke guru terkait dengan dinas pendidikan yang kemarin gajinya terlambat dibayar. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dalam, kemudian ada sampai melempar di guru. Kemarin saya tidak tahu dua-duanya. Silahkan dengan pada sini. Dan untuk kita berbicara terkait dengan itu. Kenapa sampai terlambat daripada guru? Agar gaji daripada guru. Saya betul silakan. Sementara kita punya adik-adik GDT ini tidak pernah mereka berbicara. Kita terlambat saja. Berapa hari kita terlambat? Mereka tidak tahu bahwa apa yang terjadi dalam sana. Kalau kita sini kan maunya cepat, tapi kan begitulah mekanisme itu yang kemudian membuat kita jadi terlambat. Karena disebabkan apa? P3K kemarin yang harus diputuskan gagalnya seperti itu. Tapi kan Bapak Ibu guru itu tidak melihat itu problem apa yang ada di sana. Tidak tahunya itu mau gaji. Ya, sehingga kemudian saya bilang, tolonglah saudara-saudara yang tua itu, saya ingin berbicara banyak nanti pada hari Senin minggu depan ini, supaya tahu kronologisnya seperti apa. Ternyata setelah saya tulis itu saya terus yang banyak pemimpin yang tidak ada pada pertemuan Satgas dan MKKS. Tidak ada itu kan. Para sudah sampai kepala bidang bahwa sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Akhir kata kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan bisa laksanakan, dapat kita implementasikan di dalam kelas kita masing-masing. Oleh karenanya saya menghimbau kepada teman-teman supaya betul-betul pelaksanaan kegiatan kita ikuti, jangan ada yang bolong-bolong. Ya, maksudnya sampai tuntas apa yang disampaikan oleh Bapak Fasilitator ini. Karena kita ini seperti apa yang disampaikan Bapak Kepala Dinas sebagai sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu adalah sekolah yang siap. Kelasnya apa? Sekolah penggerak.